Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wa ba'du. Kepada para siswa dan siswi semuanya, alhamdulillah kita kembali lagi berjumpa dalam rangka belajar pendidikan agama Islam, di mana sangat penting dan sangat perlu, wajib kita sebagai muslim dan muslimah belajar, terutama belajar ilmu agama. Para siswa dan siswi, kaifa akhbarukum? Bagaimana kabar kalian? Ya auladi wa auladati, bagaimana kabar kalian anak-anakku semua? Alhamdulillah bil khair. Ya. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan pemahaman dan ilmu yang manfaat. Hayya naqra'u du'a ila Allah jami'an. Bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kepada para siswa dan siswi semuanya rahimakumullah, kita di mana sudah belajar minggu kemarin, belajar tentang masalah aurat, ya. Masalah aurat, masalah tentang berbusana muslim dan muslimat, cerminan kepribadian dan keindahan, ya, kita sebagai umat Islam. Dan tentunya berbusana itu bukan hanya menutupi tubuh dan kelihatan berindah, tapi juga agar kita menutupi semua aurat yang ada pada perempuan maupun laki-laki. Karena itu sebuah perintah dari Allah, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat Islam untuk memakai aurat, ya. Aurat secara benar. Jangan sampai kita menutup aurat tapi lekuk tubuh kita kelihatan, ya. Para siswa dan siswi rahimakumullah, di mana kita buka halaman 25, yang di mana kita akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Mohon perhatikan, ya, simak, jangan lupa komentar sebagai bentuk kehadiran, ya. Ketik nama dan absen, jangan lupa. Pada para siswa-siswi semuanya, ya, bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab tentang masalah aurat, di mana bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima, ya. Ya, ini kepada para siswa dan siswi semuanya, lihat ya di laptop di sini. Kalian juga bisa lihat di buku kalian yang di mana halaman 25 tentang Quran surat Al-Ahzab. Di sini kita akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Ahzab, isi kandungannya, ya, dan juga hadis Nabi. Ya, tentunya kita sebagai umat Islam bersumber kepada Quran, hadis, ya, dan juga ijma dan qiyas. Nanti kita jelaskan tentang hadis auratnya, ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin ya. Ini ada titiknya. Min jalabihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima ya. Ini adalah Quran surat Al-Ahzab ya, yang dimana tentang masalah memakai aurat, wajibnya kita memakai aurat ya, dimana ya nabi ya, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa nisa'il mu'minin, anak-anak, wa nisa'il mu'minin, anak-anak perempuan, yudnina 'alaihinna min jalabihin ya, dan istri-istri orang mukmin, zalika adna ayyurafna fala yu'dain, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang dengan itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Para hadirin, para siswa dan siswi rahimakumullah, itu dimana adalah firman Allah ya, dalil dari ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Ahzab ayat 59, yang dimana isi kandungan dalam ayat itu ya, dalam ayat itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukmin ya, kita sebagai umat Islam yang muslimah ya, termasuk anak-anak perempuan, beliau juga memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan jilbab mereka dengan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dengan membedakan dengan perempuan non muslimah. Ya, di samping juga menutup aurat itu adalah bentuk menutup tubuh kita, dan juga kita lebih dikenali ya, dan juga membedakan antara Islam dan non muslim ya, antara Islam dan juga agama yang lain ya. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu ya, agar kita juga tidak diganggu ya, karena dengan menggunakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah orang mukminah yang baik, orang Islam yang baik, orang mukminah yang baik. Itu akan terpancar dari zahiriyahnya ya, bahwasanya kita menutup aurat sebagai orang Islam. Kalau orang sudah memakai aurat dengan tertib dan rapi, berjilbab ya, kita hanya melihatnya secara zahiriyah bahwasanya mereka itu orang baik. Kata Nabi ya, kita bisa melihat perempuan seseorang itu baik ataupun tidak, pertama dari zahiriyahnya dulu ya. Itu, dan juga pesan Al-Quran di mana dalam menanggapi adanya penggangguan kafir Quraisy ya terhadap para mukminah, terutama para istri Nabi Muhammad SAW, yang dimana menyampaikan mereka dengan budak ya, karena pada masa itu hendak tidak mengenakan jilbab. Oleh karena itulah dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini diturunkan ya, ayat ini turunlah ayat Quran surat Al-Ahzab ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yang dimana Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri ya, yang tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berjilbab, kita pun masih melihat di sekeliling kita mereka yang mengaku dirinya muslim masih tanpa mengumbar auratnya, masih tanpa malu mengumbar auratnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satu diangkat, maka akan berangkat kedua-duanya. Ya, ini hadis riwayat berdasarkan syarah Syekh Al-Albani dalam kitab Adabul Mufrad. Ya. Sudah jelas, Rasulullah itu menyuruh kita agar berjilbab. Kalau kita merasa orang Islam, kita harus malu kalau kita aurat kita terbuka. Nah, itu. Dan juga dalam Quran surah An-Nur dijelaskan, wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yudribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdi zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisa'inna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghair ulil irba'ati minar rijal aw tiflil ladina lam yadhharu ala awratin nisa' wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya, di mana dalam kandungan ayat ini Quran surat An-Nur ayat 31 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, menjaga aurat, dan menjaga ketiga hal tersebut. Dipastikan kehormatan mukminah agar terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukminah untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk hambanya yang beriman. Berikut penjelasannya, yang dimana pertama menjaga pandangan. Apa sih menjaga pandangan? Pandangan diibaratkan pandangan panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah setan ini adalah panah yang jahat, yang merusakkan dua pihak sekaligus. Si pemanah yang terkena panah, Rasulullah SAW juga bersabda pada hadis yang lain. Dalam hadis yang lain ya disebutkan dalam kitab Ad-Da'wa karya Ibnu Qayyim, pandangan mata itu merupakan anak panah yang meracun yang terlepas dari busur iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya. Ya, ini sebuah hadis Nabi yang dimana juga tercantum dalam kitab Ad-Da'wa yang dimana mu'allifu karya Ibnu Qayyim. Ya. Panah yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan haram. Ya. Kita juga kalau misalkan melihat yang bukan muhrim, yang melihat sesuatu aurat, ya, sesuatu yang pandangan-pandangan antara wanita, itu sama saja yang namanya zina. Makanya dalam Al-Quran la taqrabuz zina, ya, la taqrabuz zina, di situ tertera la nahi, ya, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Untuk mendekati saja tidak boleh, bagaimana kalau melakukan, ya? Untuk mendekati zina itu haram, tidak boleh. Di situ tertera la nahi itu adalah sebuah larangan yang artinya tidak boleh. Ya, tidak boleh melakukannya. Mendekati saja tidak boleh. Bagaimana kalau kita melakukannya? Itu akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Para siswa dan siswi rahimakumullah, ya. Al-Qur'an memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan. Karena karena mata adalah jendela hati. Mata adalah jendela di mana kita bisa melihat sesuatu apapun. Maka dari itu kita harus bisa menjaga mata kita, ya, dari sesuatu yang mafsadat, ya, sesuatu yang menimbulkan dosa. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang, hasilnya akan langsung masuk ke hati, merusak hati. Dalam tidak sengaja memandang sesuatu yang haram,
Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan, ya, pandangan pertama yang tidak disengaja, itu jangan ikuti, kata Nabi kepada Ali. Dengan pandangan berikutnya, karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir pandangan yang kedua ataupun pandangan selanjutnya. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi. Jangan kita, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada jaga pandangan, wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan pertama. Ketika kita melihat pandangan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, meskipun tidak disengaja, itu jangan diteruskan. Itu jangan kita langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlena dalam dengan larangan Allah, ya. Kita harus perhatikan, kita harus sebagai muslim dan muslim kita taati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan yang dimaksud seperti apa? Orang yang tidak dapat menjaga kemaluannya pasti tidak dapat menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan dapat dilakukan jika seorang tidak dapat menjaga pandangan. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Karena dengan terjerumusnya ke dalam zina, bukan hanya harga diri yang merusak, orang terdekat di sekitarnya, orang tua, istri, suami, anak ikut tercemar dalam dosa. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka, budak-budak mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercemar. Barang siapa mencari sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Ma'arij, ya, Quran Surah Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala sangat melaknat orang yang berbuat zina dan menyamaratakan dengan orang yang berbuat syirik dan membunuh. Sungguh 3 perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itu dalam Quran surat Al-Isra. Mendekati saja tidak boleh, ya. La taqrabuz zina. Kita cari Quran surat Al-Isra, ya, di sini nomor 17 ayat 32. Nomor 17 ayat 32 Quran surat Al-Isra. Perhatikan baik-baik para siswa dan siswi di sini di Quran surah Al-Isra, ya. Kita cari, jangan sampai kita, ya, para siswa dan siswi tidak taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar agama, kita harus mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari, ya. Jangan sampai kita masuk keluar kuping kanan, keluar kuping kiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita lihat dalam Quran surat Al-Isra, ya. Kita cari dalam Quran ini, Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya. Ulang lagi. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya. Wala taqrabuz zina, dan jangan dekati zina. Ya. Wala taqrabuz zina, dan jangan dekati zina. Dan janganlah kamu sekalian, ya, mendekati zina. Dan janganlah kamu siswa-siswi semua jangan mendekati zina.
Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Innahu sesungguhnya, sesungguhnya apa? Sesungguhnya zina kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, ya, fahisyah, buruk. Untuk mendekati saja tidak boleh, ya, di situ tertera lanya lanahi wala taqrabu zina, ya. Ketika, ya, para siswa dan semuanya rahimakumullah, di mana ketiga batasan menjaga batasan aurat yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi yang tadi sudah dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahram, kecuali yang biasa tampak, dengan memberikan penjelasan siapa saja boleh melihat. Di antaranya ada suami, mertua, saudara laki-laki, anaknya, saudara perempuan, anaknya yang laki-laki, hambasanya, dan pelayan tua yang tidak ada hasad terhadap wanita. Nah, kalau kita para siswa dan semuanya, kalau kita di rumah, ya, di situ ada orang tua, ada ibu, ada kakak, boleh lepas hijab, ya, boleh. Kalau itu adalah ibu, ya, ibu, bapak, kakak, adik, ya, saudara mahram. Di mana di samping ketiga yang sudah dijelaskan tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa walaupun auratnya sudah ditutupi, namun jika berusaha untuk ditampilkan dengan berbagai cara, termasuk dengan menghentakkan kaki supaya gemerincing perhiasannya terdengar, hal itu sama saja dengan membuka aurat. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan taubat dan kesalahan yang dilakukan, berjanji untuk mengubah sikap, maka kita akan beruntung. Jangan sampai kita menutup aurat, akan tetapi kita juga membuat seseorang agar tertarik kepada kita, dan kita pamer, tertarik dengan tubuh kita, ya, memancing, itu juga sama saja tidak boleh. Nah, dan juga kita pamer dengan perhiasan-perhiasan kita ataupun apa yang kita miliki dalam tubuh kita. Jangan sampai kita masuk dalam dosa, ya. Dan di mana hadis dari Ummu Atiyah, an Ummi Atiyah qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awadiq wal khuwayadah wa zawat al khuduri fa amma al khuyadah fa ya'tazilna salata wa yastajhadna al khaira wa da'wat al muslimin. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbabun, qalu litulbisha ukhtuhunna min jilbabiha, rawal Muslim. Bahwasanya dari Ummu Atiyah, ia berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita yang sedang haid, maupun wanita pingitan, wanita yang sedang haid tetapi meninggalkan salat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab? Rasulullah menjawab, hendaklah saudaranya meminjamkan jilbab kepadanya. Ini adalah sebuah hadis riwayat Muslim tentang masalah jilbab. Ketika kita juga ada saudara kita yang tidak punya jilbab, kita melihat, kita punya kasih mereka, kita pinjamkan untuk mereka. Yang dimana kandungan hadis ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala para wanita untuk menghadiri proses salat Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun dia sedang haid, sedang dipingit, atau tidak memiliki jilbab, bagi yang sedang haid maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan salat berjamaah seperti yang lain. Nah, ini
sangat dianjurkan bagi kita semua untuk mengikuti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Kalaupun misalkan ada yang dipingit, sedang haid dan apalagi dan tidak memiliki jilbab, kalau tidak memiliki jilbab minjam ya. Kalau kita sedang haid ya, kita cukup hadir tapi tidak berjamaah untuk sholat ya. Cukup hadir di luarnya mendengarkan khutbahnya ya, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Hal ini menunjukkan pentingnya dakwah atau khutbah kedua sholat Idain. Sholat Idain itu adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kandungan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Umar berisi tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang menjalurkan pakaian dengan maksud menyombongkan diri. Ya. Ya, di mana kita tidak boleh ya memakai pakaian dengan berlebih-lebihan dengan niat rasa sombong. Dengan niat rasa sombong. Menjalurkan, memanjangkan pakaian-pakaian kita sampai ke tanah ataupun sampai lebar dengan niat tujuan sombong. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan di mana kandungan Quran surat Al-Ahzab ya dan Quran surat An-Nur beserta hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kalian bisa mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah kita pelajari ini. Karena ini adalah perintah Allah, ajaran agama sebagai kita sebagai orang Islam. Yaitu para siswa dan siswi semuanya ya tentang masalah aurat. Baik, semoga bisa dapat dipahami ya. Semoga bisa dapat dipahami tugas ya. Tugas menulis hadis dari Ummu Atiyah yang berbunyi an Ummi Atiyah qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahuna fil fitri wal adha al awatika wal khuyadha ya ila akhirih. Itu kalian tulis ya, silakan kalian tulis beserta artinya dan juga kirim ke GCR. Syukron. Jangan lupa juga absen pada para siswa dan siswi ya. Yang belum absen silakan absen di komentar. Komentar adalah sebagai bentuk absen agar lebih mudah untuk rekapitulasi absen pelajaran pendidikan agama Islam. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.